Shalom, selamat pagi Sobat STTI yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh dikaruniai satu hari lagi untuk kita berkarya pada hari ini. Mari sebelum kita berkarya, kita menghadap Tuhan. Untuk kita masuk ke dalam doa, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang baru ya Tuhan. Dan pada hari ini kami siap untuk menyambut berkat-Mu. Namun sebelum itu kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan untuk kami boleh mengerti maksud yang Engkau kehendaki dalam firman-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan mengambil satu teks yang dapat dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Judul renungan yang saya berikan pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang berkata, hanya Allah satu-satunya penolong. Saya akan membacakan untuk kita semua ke-10 ayat ini. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang yang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sobat STI yang terkasih, di dalam teks Mazmur pasal 146 ini kita bisa melihat pemazmur itu memberikan kesaksian tentang dua pihak di tengah-tengah pergumulannya. Kita bisa lihat ya, ada dua testimoni selain pujian pembuka dan pujian penutup. Di tengah-tengah itu ada dua testimoni tentang dua pihak. Yang pihak pertama adalah pihak para bangsawan, kemudian pihak kedua adalah pihak dari Allah sendiri. Dia katakan apa? Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah apa yang sedang dia hadapi, dia mengatakan, dia mengajak untuk jangan percaya kepada bangsawan. Tetapi kemudian di bagian selanjutnya atau di testimoni berikutnya, testimoni kedua adalah dia mengajak para pembacanya untuk hanya percaya kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah. Kita lihat testimoni yang pertama adalah jangan percaya kepada bangsawan, dan dia memberikan sebab-sebabnya. Kenapa jangan mempercayai bangsawan? Ketika dia berada dalam situasi-situasi terjepit tertentu yang mungkin tidak dijelaskan di sini, dia mengajak kita untuk jangan percaya kepada bangsawan. Dia katakan yang pertama adalah bangsawan itu tidak dapat terus-menerus menolong. Ya, dia punya keterbatasan, dia seberapapun harta yang dia miliki, dia punya keterbatasan. Ya, untuk seorang bangsawan menolong orang lain, seberapapun dermawan dia tidak akan membantu mereka terus-menerus. Yang kedua adalah selain tidak dapat menolong terus-menerus, bangsawan juga adalah manusia yang fana. Ya, bangsawan mungkin hanya bisa menolong, tapi hanya bisa menolong kita selama kita di dunia. Tetapi untuk menolong kita untuk melebihi dunia ini, itu hanya diperoleh daripada Allah sendiri. Ya, jadi bangsawan itu tidak bisa memberikan keselamatan yang menyeluruh kepada seseorang, dan dia suatu saat akan mati. Ya. Kemudian pada bagian selanjutnya atau testimoni kedua adalah pemazmur berulang-ulang kali. Ya, kita lihat dia memberikan kredit, memberikan catatan-catatan bagaimana Allah itu sudah pernah menolong orang. Bagaimana sebetulnya sifat Allah yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia menolong orang, dia melakukan berbagai macam hal, dan pemazmur di sini mengajak para pembacanya untuk menyandarkan diri hanya kepada Allah. Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ya di dalam seluruh pembacaan kita dalam Alkitab ya, tidak jarang Alkitab itu memperingatkan kita untuk
hanya mengandalkan Tuhan dan bukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, kita lihat di dalam Perjanjian Baru itu berkali-kali, bahkan Yesus juga mengatakan, janganlah mengumpulkan harta di bumi. Ya, kemudian kita lihat juga ya ada peringatan bahwa orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, karena apa? Karena dia seringkali mengandalkan hartanya untuk berbagai macam hal yang dia hadapi, bukan mengandalkan Tuhan. Dan pada saat ini kita lihat sekali lagi Alkitab mengatakan pemazmur dia menyanyikan sebuah lagu dan dia mengatakan jangan percaya kepada bangsawan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu sejak zaman nenek moyang mereka itu sudah memberikan mujizat-mujizat, sudah memberikan menunjukkan kebesarannya, sudah memberikan pertolongan yang begitu rupa kepada nenek moyangnya sampai kepada mereka dan akan selama-lamanya terus seperti itu. Jadi di tengah-tengah pergumulan yang sedang dihadapi, percaya hanya kepada Allah. Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita sedang hidup dan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk, kita tahu bahwa kita sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Baik itu pergumulan yang ringan maupun pergumulan yang berat sekalipun. Ya, pergumulan yang ringan biasanya tidak terlalu kita pikirkan ya. Biasanya kita hanya menjalaninya dengan biasa saja. Tetapi seringkali di dalam pergumulan-pergumulan berat kita, yang kita pikirkan terlebih dahulu, yang kita rasa akan menolong kita, itu biasanya adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya saja uang. Atau mungkin kalau misalnya kita tarik dari Mazmur 146 ini, biasanya orang-orang lain yang kira-kira kaya. Atau orang-orang lain yang kira-kira punya power, punya kekuasaan, punya kemampuan untuk menolong kita. Ya, misalnya saja ya, kalau misalnya kita ambil ilustrasi di zaman sekarang, ketika seseorang ingin masuk ke dalam satu instansi tertentu, atau satu sekolah atau kampus tertentu, atau pekerjaan tertentu, biasanya misalnya pekerjaan itu atau kampus itu sangat bergengsi, biasanya yang sering diucapkan adalah kita menggunakan kekuatan orang dalam. Ya, supaya kita bisa diterima di situ. Padahal sekali lagi orang dalam itu pun ada batasnya. Ya, seberapapun dia bisa menolong, dia akan ada batasnya. Tidak bisa untuk menolong kita terus-menerus. Seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan kita. Dan pada saat ini kita diperingatkan, hanya andalkan Tuhan selalu yang Dia adil, Dia suci, Dia kudus, Dia menjaga orang-orang asing, anak yatim, apalagi kita. Ya, Tuhan menjaga mereka semua, Tuhan juga akan menjaga kita. Ya, bukan berarti saya tidak mengatakan bahwa orang-orang itu tidak penting. Ya, orang-orang itu harus kita hindari atau orang-orang itu harus kita jauhi seperti itu, para bangsawan dan sebagainya, uang dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah kita harus menganggap hal-hal yang sifatnya duniawi itu hanya sebagai sarana saja dalam Tuhan berkarya di dalam pergumulan kita. Ya, jadi itu hanyalah sekedar sarana yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Jadi itu tidak boleh kita kejar, itu tidak boleh kita cari begitu rupa sampai ya berlebihan seperti itu. Tetapi yang harus kita cari adalah Tuhan. Saya berikan contoh, misalnya kita mendapat hadiah begitu ya, hadiah yang dikirim oleh orang tua kita atau siapapun yang kita kasihi seperti itu, kita mendapatkan hadiah yang dikirimkan oleh kurir misalnya. Ya, yang seharusnya kita kasihi itu adalah orang yang mengirim, yang daripadanya itu dia mengirim. Misalnya orang tua kita atau suami atau istri kita seperti itu, bukan kurir yang mengantar. Ya, atau misalnya kita sebagai mahasiswa, kita mendapatkan kiriman dari bank, dari orang tua kita. Ya, yang seharusnya kita kasihi adalah orang tua kita, karena dialah yang menjadi sumber daripada uang yang dikirim itu, bukan banknya yang terlalu kita puji berlebihan. Wah, bank ini ternyata sangat bagus dan sebagainya, ya itu mungkin bisa saja. Tetapi yang seharusnya kita menjadi fokus kita adalah orang-orang tua kita, yang daripadanya uang itu berasal. Nah, begitu juga dengan Tuhan dan juga hal-hal duniawi lainnya. Tuhan itu adalah sumber yang ketika kita memiliki pergumulan, hanya dialah satu-satunya penolong kita.
Ya. Jadi pada saat ini saya mengajak melalui firman Tuhan yang kita baca, hari ini kita akan melewati berbagai macam pergumulan. Mungkin ada pergumulan yang kemarin-kemarin belum selesai untuk kita jalani. Mari kita sama-sama tidak mengandalkan para bangsawan, tidak mengandalkan kenalan-kenalan kita, tidak mengandalkan uang kita untuk menyelesaikannya. Mari kita tunduk, berserah, dan hanya mengandalkan Tuhan, Allah satu-satunya penolong kita. Demikian jauh renungan pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Salam 111.